Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jen Santuka, kelas A, semester 3 dengan NIM 19030300021, Prodi Sosiologi. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan paradigma teori sosiologi dan teori kritis, posmo, teori wacana, media, postkolonial, dan teori poststrukturalis, yaitu tugas UAS teori sosiologi modern. Yang pertama, penjelasan tentang paradigma teori sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Friedrich melalui karyanya Sociology of Sociology. Gregory Reset menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi, A Multi-Paradigma Science, Reset memperkenalkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple, yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata dan di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya tersendiri. Guns besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan sastra sosial. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada ukuran abad 20. Beberapa ahli terkadang menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia II berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Selain itu, kekacauan postmodernisme ditempatkan di tahun 1960-an ketika modernisme adalah sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang dilingkupi seni, arsitektur, dan kritik. Kata postmodern berasal dari kata post, Latin klasik, dan kata akhiran modern yaitu Prancis modern. Secara etimologis, postmodern menunjuk pada 2 hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metafisis dan akhir sejarah. Postmodernisme sendiri memiliki banyak sekali interpretasi yang berbeda-beda dan masing-masing menawarkan sudut pandangnya. Untuk memahami apa itu postmodernisme, berikut adalah beberapa pengertian postmodernisme yang diungkapkan oleh para ahli, yaitu Stephen Betts dan Douglas Keller. Menyatakan bahwa postmodernisme menggambarkan berbagai gerakan dan artefak dalam bidang budaya yang dapat dibedakan dari berbagai gerakan, teks, dan kaum modernis. Yang kedua dari Timotheus Vermeulen menyatakan bahwa istilah postmodernisme telah digunakan
telah digunakan secara bertahun-tahun untuk merujuk pada berbagai macam hal, yaitu periodisasi sejarah, pandangan hidup, teori filsafat, kondisi sosiologis, berakhirnya sejarah poligami, emansipasi yang terkait berbagai teori feminisme menurut para ahli, dan komunikasi gender, ketika budaya, relativisme moral, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian, refleksi, dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Marx Faulkner menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada 1930-an. Teori Frankfurt menarik tentang metode kritis Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembahasan manusia. Teori kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh 5 tokoh teori mazhab Frankfurt. Teori kritis modern telah bertambah dipengaruhi oleh Georgi Lukács dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana dalam karya Habermas. Teori kritis mempunyai akar teoritis dalam idealisme Jerman dan berkembang lebih dekat dengan pragmatisme Amerika. Kepedulian terhadap dasar dan suprastruktur sosial adalah salah satu yang tersisa dari konsep filsafat Marxis di banyak teori kritis kontemporer. Sementara teori kritis telah seringkali didefinisikan sebagai intelektual Marxis, dan untuk menggabungkan analisis Marxian dengan tradisi sosiologis dengan filosofi lainnya, telah menimbulkan tuduhan revisionisme oleh para klasik ortodoks, dan analisis Marxis dengan tradisi sosiologis dan filosofi lainnya telah menyatakan bahwa generasi pertama teori kritis paling baik dipahami dengan tidak mempromosikan agenda filosofis tertentu atau ideologi tertentu, tapi sebagai pengganggu dari sistem lainnya. Keempat yaitu teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pertanyaan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bahasa buku individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalkannya. Teori wacana sangat strukturalis dan futalis. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi tradisinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa. Ini memang terjadi bentrok antara tata dunia. Kedua, bahasa mengandung berbagai celah tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun. Bahwa tidak sepenuhnya statis dan stabil, teori wacana menjadi aktual dan
filsafat kontemporer dengan strukturalisme yang berpendapat tergantung pada pendengar, pembicara, dan dari referensinya. Bergantung pada struktur bahasa yang dimaksud, hubungan elemen yang berbentuk kesatuan otonom yang ditutup. Yang kelima yaitu media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harafiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan atau source dengan penerima pesan atau receiver. Beberapa hal yang masuk ke media adalah sistem televisi, diaphragm, media cetak atau printed material komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Adanya media didasarkan memang sangat membantu. Keenam yaitu postkolonial. Bagi kebanyakan orang, imperialisme dan kolonialisme Eropa merupakan postkolonial masa lalu. Bisa diadaptasikan, banyak yang menyatakan kalau pelajaran dari masa lalu telah dipahami dan kini dunia merupakan sebuah tempat yang berbeda, tempat yang jauh lebih simpatik kepada bangsa pribumi dan kepada budaya-budaya lain. Imperialisme adalah dua istilah yang terjalin erat. Kolonialisme adalah perwujudan dan imperialisme Linda Tuniwasi Smith mendeskripsikan bentuk imperialisme Eropa awal abad ke-19 setidaknya dalam 4 kecenderungan atau cara yang berbeda, antara lain imperialisme sebagai ekspansi ekonomi, tujuh adalah teori poststrukturalis. Poststrukturalis merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Poststrukturalis pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan normalis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan politik internasional sejauh ini. Selain itu, poststrukturalisme berkonsep untuk mengkritis hal-hal bersifat universal dan metodologi dibanding substansi. Teori ini terus mengkritik teori tradisional yang ada dan mempertanyakannya. Poststrukturalisme adalah sebuah critical attitude yang mencari alternatif perubahan terhadap teori yang telah ada dan sedang berkembang. Tujuan utama dari teori ini menurut Campbell yakni pengkajian ulang historikal, teoretikal, dan pontikal dari fokus perspektif tradisional yang ada agar tidak terjebak dalam statis belenggu atau penjara pemikiran dan mampu memberikan solusi alternatif dari teori tradisional yang dalam beberapa kasus telah dianggap tidak relevan lagi. Setidaknya terdapat 4 asumsi dasar poststrukturalisme. Yang pertama, poststrukturalisme memiliki kritik terhadap segala sesuatu, yakni terus mempertanyakan dan mengkritik segala sesuatu dalam teori-teori yang telah ada. Yang kedua, poststrukturalisme memandang kritik sebagai hal positif dalam bentuk usaha mengejar alternatif. Yang ketiga,